Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh asy-Syaikh Az-Zarnuji wa ila ruh asy-Syaikh Ibrahim bin Ismail wa ila arwahi wa ajsani kulli man yu'allimna ilma minal asadir wa masyayikh wa asatidihim wa masyayikhim wa ila silsilah jamil kutub wa jamil sanid wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' li fadil istifada wa sa'ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala ala khair ibtiqa wajillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ikhwani dan akhwati yang dimuliakan oleh Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih di pembahasan kitab Ta'lim Muta'alim, masih di pembahasan fasal fi niyati fi hada ta'arumi, di pasal yang menjelaskan tentang niat ketika belajar. Kemarin kita sudah membahas bagaimana niat-niat ketika menuntut ilmu, niat-niat yang seyogyanya dihadirkan ketika dia menuntut ilmu, dan niat-niat yang dilarang ketika menuntut ilmu, dan juga bagaimana rendahnya dunia apabila seseorang menuntut ilmu dia mengharapkan dunia. Kemudian sampai ke wa yambagi li ahlil ilmi alla yudhilla nafsahu bitam'i fi ghairi matma'in wa yataharrazu amma fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain amin. Wa yambagi li ahlil ilmi alla yudhilla nafsahu bitam'i fi ghairi matma'in wa yataharrazu amma fihi madillatul ilmi wa ahlihi wa yakunu mutawadi'an wa tawadu'u baina takabburi wa madhillati wal iffah kadzalik ya'rifu dzalika fi kitab akhlaq wa ansyada asy-Syaikh Imam Ajal Ustad Ruknul Islam al-Ma'ruf bil Adib al-Mukhtar syi'ra li nafsihi inna tawadu'a min hisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ajabu man huwa jahilun fi halihi ahwa sa'idu amsyaki am kaifa yahtumu umruhu aw ruhuhu yawman nawa mutasaffilun aw murtaqi wal kibriya li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabannaha wattaqi. Wa yang bagi li ahli ilmi, seyogyanya bagi ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu, baik itu ketika dia selesai belajar ataupun dia ketika masih dalam belajar, alla yudhilla nafsahu, dia tidak merendahkan dirinya, bitam'i, dengan sifat tamak, dengan sifat rakhus, fi ghairi matma'in, bukan di tempatnya. Nah, seyogyanya bagi seorang ahli ilmu, dia tidak merendahkan dirinya dengan cara tamak atau rakus kepada sesuatu yang bukan tempatnya, bukan kepada sesuatu yang seharusnya dia rakusi. Jangan sampai seorang ahli ilmu, seorang yang telah memiliki ilmu, untuk tamak dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Tamak dunia, dia ingin menginginkan dunia, dia menginginkan kedudukan, dia menginginkan harta, dia ingin menginginkan kedudukan di mata manusia. Tidak boleh seperti itu, bukan di tempatnya. Akan tetapi tempat yang seharusnya ditamai, tempat yang seharusnya dia rakus, yaitu adalah ilmu itu sendiri, yang karena yang namanya ilmu itu tidak ada habisnya. Ilmu itu memang seharusnya bagi orang yang ahli ilmu harus
terus digali, harus terus dituntut sampai utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu ada dari lahir sampai ke liang lahat, wa utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun itu ada di negeri Cina. Karena yang namanya ahli ilmu harusnya dia tamak, dia rakus, dia ingin selalu menambah ilmunya, bukannya malah tamak, rakus, menginginkan dunia. Kemudian wa yahtahrizu amma fihi madillatul ilmi wa ahlihi, dan dia menjaga dirinya, wa yahtahrizu, dia menjaga dirinya, amma fihi, dari segala hal yang di dalamnya terdapat madillatul ilmi, merendahkan ilmu, wa ahlihi, dan merendahkan ahli ilmu. Nah, pertama tadi, seorang ahli ilmu dia tidak boleh untuk mencari hal-hal yang tidak semestinya, dan juga dia tidak boleh untuk melakukan hal-hal, mendatangi hal-hal, berbuat hal-hal yang mana hal-hal tersebut bisa merendahkan ilmu dan merendahkan ahli ilmu. Ustadz kok masuk ke diskotik, Ustadz kok masuk ke tempat-tempat yang tempat-tempat yang tidak semestinya, Ustadz kok melakukan hal ini, Ustadz kok melakukan hal itu, hal-hal yang tidak dianjurkan oleh syariat, bahkan dilarang oleh syariat. Seorang ahli ilmu harus menjaga dirinya dari hal-hal yang tersebut, hal-hal yang mana dia dapat merendahkan ilmu yang telah dia miliki dan juga merendahkan orang-orang ahli ilmu yang lain. Kemudian wa yakunu mutawadiyan, dan hendaknya seorang ahli ilmu adalah orang yang tawadu, rendah diri, rendah hati. Wa tawadu baina takabburi wal madillati, dan yang namanya tawadu, rendah hati itu adalah baina takabburi, sifat yang berada di antara takabburi, sombong, wal madillati, dan rendah diri. Yang namanya tawadu itu adalah sifat yang berada di antara sombong dan rendah diri. Karena yang namanya sombong itu adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pantas dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis qudsi, al-adamatu izari wal kibriya'u ridai. Al-adamatu, keagungan, izari adalah sarungku, wal kibriyai, dan sifat sombong, ridai adalah selendangku. Itu di dalam hadis qudsi. Karena yang namanya sifat agung, sifat sombong itu adalah pantasnya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki segala sesuatu, yang maha mampu segala sesuatu dan berkehendak segala sesuatu. Dan kita yang tidak memiliki apapun, kita tidak mampu apapun, kok kita berani sombong, maka seakan-akan kita mencabut sarung dari Allah Subhanahu wa taala dan mencabut selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya takabur, sifat sombong. Dan juga wal mudhillah itu sifat merendahkan diri, karena yang namanya sifat merendahkan diri sendiri itu li'anna dhillu nafsi haram, adalah sifat yang diharamkan. Dan yang namanya tawadu, sifat rendah hati, adalah di antara sifat sombong dan di antara sifat rendah diri. Karena li'anna khairul umuri awsatuha, karena sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Wal iffatu kadzalik, dan juga seorang ahli ilmu adalah seyogyanya memiliki sifat al-iffah. Iffah itu adalah at-taharrus anil haram, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika ya'rifu dzalika fi kitabil akhlaq, dan sifat tawadu, kemudian sifat ifah dan sifat-sifat terpuji yang seharusnya dimiliki oleh orang yang ahli ilmu, dzalika fi kitabil akhlaq, sudah dijelaskan, sudah tertuang di dalam kitab-kitab yang bahas tentang akhlak. Wa ansyada Syekh al-Imam al-Ajal Ustaz Ar-Ruknul Islam al-Ma'ruf bil Adib al-Muhtar syi'ran nafsihi. Kemudian
Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Ustaz Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Ruknul Islam Al-Ma'ruf bil Adib Al-Mukhtar Syi'ran li nafsihi. Beliau ada seorang syekh menggubah suatu syair, inna tawaddu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ajabu man huwa jahilun fi halihi ahuwa sa'idu amisyaki am kaifa yaktumu umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasaffirun aw murtaki wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabannaha wattaqi. Inna tawadu'a, sesungguhnya sifat tawadu, min khisalil muttaqi, termasuk sifat yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Wabihi, dan sifat tawadu tersebut, at-taqiyu, seseorang yang bertakwa, ilal ma'ali yartaqi, akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Wa minal ajaibi, dan wa minal ajaibi ajabun, dan yang mengherankannya, man huwa jahilun, orang yang tidak tahu, fi halihi, keadaan dia, ahuwa sa'idu amisyaki, apakah dia itu adalah orang yang selamat, amisyaki, atau orang yang celaka, am kaifa, atau apakah, yakhtumu umruhu, ditutup umurnya dia, au ruhuhu yauman nawa, atau ruhnya dia ketika dia meninggal, mutasaffilun au murtaki, berada di tempat yang rendah, au murtaki, atau tempat yang tinggi. Wal kibriya'u, dan sifat sombong, li rabbina sifatun, adalah sifat yang dimiliki Tuhan kita, bihi maksusatun, dan khusus hanya dimiliki oleh dia, fatajannabannaha, dan jangan sekali-kali kamu mendekatinya, wattaqi, dan takutlah kamu kepada sifat sombong. Inat tawaddu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Seorang muttaqi, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti memiliki sifat tawadu, pasti memiliki sifat rendah hati. Wabihi taqiyu ilal ma'al yartaqi, dan dengan sifat ini, sifat orang yang tawadu, pasti dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju tempat yang lebih tinggi. Kita lihat para ulama, para habaib, para kiai, mereka memiliki sifat tawadu yang luar biasa, mereka memiliki sifat rendah hati yang sangat menakjubkan, dan karena mereka tidak mau dipandang orang, mereka tidak mau kedudukan, mereka tidak mau ada rasa wah di dalam hatinya, dan justru karena sifat tawadu yang mereka miliki, mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, malah mereka menjadi terkenal, malah mereka menjadi orang-orang yang dicari-cari, orang-orang yang dibutuhkan. Seperti itu. Inna tawaddu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Wa minal ajaibi ajabun man huwa jahilun fi halihi aw huwa sa'idun amisyaki aw kaifa yahtumu umruhu aw ruhuhu yawman nawa mutasaffirun aw murtaqi. Nah, yang mengherankannya adalah seseorang itu ketika seseorang yang dia sebenarnya tidak tahu keadaannya dia itu sebenarnya orang yang selamat, orang yang mendapatkan surga, ahli surga Allah Subhanahu wa taala, amsyaki, atau orang yang celaka, orang yang mendapatkan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya tidak tahu. Ya, seperti kita ini, kita tidak tahu apakah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk surga atau menjadi penduduk neraka. Am kaifa yahtamu umruhu aw ruhuhu yawman wa mutasaffirin aw yartai. Dan juga yang mengherankan tersebut, orang tadi dia juga tidak tahu bagaimana dia matinya, kaifa yuhtam ukhru, bagaimana umurnya ditutup, tidak tahu bagaimana wafatnya dia, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, aw ruhuhu yawman nawa mutasaffilun aw murtaqi, dan juga dia tidak tahu ruhnya dia ketika dia telah meninggal ada di tempatnya rendah atau tempat yang tinggi. Wa
Kemudian di syarahnya wa ma hadza kana maghruran mu'ajjaban bihalihi, dan keadaan dia yang seperti itu, dia tidak tahu apakah dia ahli surga atau ahli neraka, dia tidak tahu bagaimana dia akan husnul khotimah atau su'ul khotimah, dan juga dia tidak tahu bagaimana ruhnya ketika dia meninggal ada di tempat rendah atau tempat yang tinggi. Dia walaupun seperti itu dia masih magruron, masih tertipu, mu'ajjaban bihalihi, masih merasa takjub dengan halnya dia, masih merasa sombong, masih merasa telah beribadah yang banyak. Kemudian faman kana min hali hakala la'ik bihi an yakuna mutafakkiran fi halihi dan orang-orang yang seperti ini seharusnya dia berpikir kembali fi halihi, bagaimana keadaan dia, dan dia juga seharusnya takut kepada su'ul khotimah, dan dia yakunu bainal khaufi wa raja'i, berada di sifat di antara khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa raja, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ini adalah orang yang di samping dia tidak tahu bagaimana nasibnya dia masih tertipu, masih merasa telah beramal, dia tertipu dengan amal-amal yang telah dia miliki, dia yakinnya husnul khotimah, akan tetapi dia belum beribadah dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu orang ini harus berpikir kembali bagaimana nasibnya dia, bagaimana keadaan dia, dan takut dari su'ul khotimah, dan dia harus memiliki sifat yang tengah-tengah antara takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi maksusatun fatajannabanna wattaqi. Nah, sifat sombong adalah sifat yang dimiliki, yang layak dimiliki oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya maksusatun bihi maksusatun khusus, sifat eksplisit yang mana sifat yang hanya layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat sombong, karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, maha memiliki segala sesuatu, sedangkan kita tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Fatajannabannaha wattaqi, maka kita harus sejauh mungkin menjauhi sifat sombong dan takut dengan setakut-takutnya dengan sifat sombong. Karena yang namanya sifat sombong itu adalah akar dari segala celaka. Iblis yang mana sebelumnya adalah pemimpin para malaikat, dia disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, kemudian dia menolak, kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat sombong. Kemudian qala Abu Hanifah rahimahullahu li ashabihi addimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Pernah Imam Abu Hanifah berkata kepada murid-muridnya, addimu amaimakum, besarkanlah imamah kalian, wa wasi'u akmamakum, dan lebarkanlah lengan-lengan baju kalian. Nah, dulu Imam Abu Hanifah berkata kepada murid-muridnya, addimu amaimakum, besarkanlah imamah kalian, wa wasi'u akmamakum, dan lebarkanlah lengan-lengan baju kalian. Wa inna ma qala dzalika li alla yastakhiffa bil ilmi wa alihi. Wa inna ma qala dzalika, hanya saja Imam Abu Hanifah berkata demikian, li alla yastakhiffa, supaya tidak li alla yastakhiffa bil ilmi wa ahlihi, supaya ilmu dan ahli ilmu tidak dianggap rendah. Karena yang namanya imamah, selendang yang diputarkan di atas kepala itu makin besar, berarti dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Wa wasi'u akmamakum, dan orang yang memiliki lengan baju yang
lebar itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mulia. Maka dari itu Abu Hanifah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memperbesar imamah mereka dan memperlebar lengan baju mereka, supaya tujuannya bukan untuk sombong-sombong, bukan untuk gaya, bukan untuk supaya dilihat wah. Hanya saja beliau mengatakan seperti ini kepada muridnya supaya ilmu dan orang ahli ilmu tidak dianggap rendah, tidak dianggap hina, tidak dianggap tidak tinggi. Wa yang bagi li talabil ilmi ayasula kitab al-wasiyah alati katabaha Abu Hanifah li Yusuf bin Khalid as-Samti inda ruju'i ila ahlihi yajiduhu man yatlubuhu. Yang bagi dan seyogyanya li talibil ilmi bagi seorang penuntut ilmu ayasula dia memiliki kitabul wasiyat, kitab yang berjudul al-wasiyah alati katabaha yang ditulis oleh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah li Yusuf bin Khalid kepada Imam Yusuf bin Khalid as-Samti inda ruju'i ila ahlihi ketika Imam Yusuf bin Khalid as-Samti murid beliau ini pulang menuju negerinya. Yajiduhu man yatlubuhu dan jika orang yang mencari kitab tersebut dia akan mendapatkannya. Wa kana ustaduna dulu Imam Abu Hanifah beliau mempunyai seorang murid yaitu Imam Yusuf bin Khalid as-Samti. Beliau adalah seorang ahli hadis. Ketika Imam Yusuf bin Khalid as-Samti ini sudah selesai mondok, sudah selesai belajar, guru beliau Imam Abu Hanifah menuliskan sebuah kitab untuk beliau dan diberikan kepada muridnya Imam Yusuf bin Khalid as-Samti ketika sudah mondok dan pulang kepada keluarganya. Kemudian wakana ustaduna Asy-Syaikh al-Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahu al-aziza amaroni bi kitabatihi inda ruju' ila baladi wa katabtuhu wala budda lil mudarris wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Dan dulu ustaduna guru kami, guru Imam Asy-Syaikh Az-Zarnuji yang bernama Imam Ali bin Abi Bakar, beliau memerintahkan Syekh Az-Zarnuji ketika beliau sudah selesai mondok, sudah selesai belajar ilmu untuk menulis, untuk nyalin kitab tersebut. Wala budda lil mudarris wal mufti fi muamalatin nasi minhu, dan bagi seorang mudarris pengajar wal mufti dan orang ahli fatwa ketika bermuamalah dengan manusia, ketika berurusan dengan orang-orang, hendaknya dia mengambil dari kitab Al-Wasiyah ini, kitab yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah dan diberikan kepada muridnya Imam Yusuf bin Khalid as-Samti ketika muridnya ini selesai belajar dan pulang ke rumah. Sampai sini dulu fasal yang ini sudah selesai, fasal yang menjelaskan tentang niat ketika belajar, dan insyaallah akan dilanjutkan di dalam fasal fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wa syariki wa sabati alaihi, fasal yang menunjukkan yang meneraskan tentang ikhtiyaril ilmi, memilih ilmu, wal ustadi memilih guru, wasyariki dan memilih teman ketika belajar. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang menjadikan hati Nabi Muhammad SAW gembira, dan ilmu yang menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Syukran ala ihtimamikum wa alfu minkum
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.